Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, saya Pendeta Peter Anggiat Napitupulu menyampaikan salam sejahtera kepada para pendengar renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dengan kasih Tuhan saya menyapa seluruh jemaat gereja penyebaran Injil dimanapun Bapak dan Ibu berada. Saya ucapkan juga selamat beribadah kepada jemaat GP Petra yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada minggu kedua ini. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah sukacita Tuhan mengubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Saya akan ajak kita melihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 8. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang terakhir ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus ketika menulis surat Filipi pasal 4 ini, saat itu dia berada di penjara. Orang yang dipenjara seperti Rasul Paulus justru memiliki kemampuan untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi, yang boleh kita katakan di luar penjara, dengan satu kalimat, bersukacitalah senantiasa. Kalimat bersukacitalah senantiasa adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah untuk semua orang percaya. Kata senantiasa adalah unconditional. Tidak peduli di situasi dan kondisi seburuk apapun, tetap bisa bersuka cita. Apa yang membuat Rasul Paulus yang sedang dipenjara, yang pada saat itu situasi buruk sedang menimpa dirinya, justru dapat memberi nasihat, bersukacitalah senantiasa. Sepertinya sukacita yang sangat luar biasa telah dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga kondisi sulit, aniaya, kelaparan, ancaman terhadap nyawanya sekalipun tidak mampu menggoyang hebatnya sukacita yang dia miliki itu. Bentuk sukacita seperti apakah yang dimiliki oleh Rasul Paulus?
Dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan Paulus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lebih mulia daripada yang lainnya. Malahan apapun di luar Kristus Yesus, sehingga apapun daya tarik dari dunia ini, bagi Paulus itu adalah merupakan sampah. Sukacitanya, kalau kita melihat, sangat meluap-luap sejak dia jumpa Kristus. Di dalam Yesuslah ada hidup kekal. Di dalam Yesuslah dia memiliki hidup, dan kehidupan itu berlanjut dari bumi sampai kepada kekekalan di surga, di rumah Bapa. Di dalam Kristuslah ada penyertaan dan perlindungan. Di dalam Kristuslah, Yesuslah, Paulus memperoleh penggenapan semua janji-janji Tuhan. Hal yang sama bagi kita orang yang percaya. Dasar kita bersukacita. Apa yang membuat kita bersukacita senantiasa? Yang pertama, karena kita telah memiliki Kristus dan kita telah ditebus oleh pengorbanan Kristus itu sendiri. Yesus Kristus memberikan hidup kekal, sukacita kekal kepada kita, dan dia memberikan kepada kita sejak dari dunia ini satu kehidupan yang kekal yang berlanjut dalam sorga di rumah Bapa. Tempat yang kekal, yang lebih indah dari apapun di dunia ini. Dan bayaran terhadap hal yang kekal itu, yang sangat indah itu, yang melebihi apapun itu, adalah diri Yesus sendiri yang telah rela berkorban di kayu salib. Dengan pengorbanan Kristus Yesus itu yang menebus kita, darahnya tercurah, memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal, dan memberikan kepada kita sukacita abadi, sukacita ilahi, sukacita kekal. Dan sukacita itu karena memang hidup kekal juga diberikan oleh Yesus. Dan bukan hanya itu, hal yang sangat menggembirakan juga janji Tuhan. Yesus berkata, ketika kita masih di dunia ini pun, dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia ucapkan itu di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dengan demikian sukacita ilahi, sukacita kekal yang di dalam kita ini kiranya tidak dapat digoyahkan oleh faktor-faktor luar. Apakah di rumah kita dengan situasi sulit? Mungkin makanan kurang di rumah kita, atau mungkin ada yang belum sembuh dari penyakit, atau mungkin ada masalah dalam pekerjaan kita, di sekolah, di rumah tangga, termasuk saat ini di mana kita sedang menghadapi satu situasi yang mengglobal, yaitu virus corona atau COVID-19. Itu semuanya adalah faktor luar. Semua ini kiranya tidak mempengaruhi sukacita kita di dalam Kristus. Sukacita abadi yang telah diberikan Yesus kepada kita, itu tidak akan menggoyahkan kita dari semua pengaruh apapun. Memang kita harus hadapi semuanya, tetapi
mari kita melihat bahwa sukacita yang dari Tuhan itu, sukacita yang diberikan Kristus Yesus kepada kita, itu lebih daripada semuanya dan membuat kita dapat menghadapi apapun. Dengan penyebaran virus corona yang sedang dialami oleh bangsa kita, yang berdampak langsung kepada kehidupan dan kesehatan kita sekarang ini, mungkin keluarga kita, pekerjaan, usaha, sekolah, dan juga pelayanan, penggembalaan kita juga, tentu semuanya berdampak buruk dan telah banyak merugikan. Kekhawatiran juga bisa muncul, ketakutan, tekanan terjadi di mana-mana. Bolehkah kita sebagai orang yang percaya memberi kesempatan untuk bisa belajar mempercayai bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat memberi kekuatan kepada kita. Bahkan firman inilah yang memerdekakan kita. Karena kita memiliki Kristus yang menjamin hidup kita. Kita telah memiliki hidup kekal dan kita juga disertai oleh Tuhan. Maka dengan hal itu kita pun dapat menghadapi situasi buruk pandemi global COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Dengan demikian, marilah kita belajar bersukacita senantiasa. Sekali lagi, bersukacita senantiasa. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11b dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam New King James Version dikatakan, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Dan dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan sukacita itu, maka sakit bentuk apapun itu dapat kita menangkan. Bahkan imun, antibodi dalam tubuh kita akan semakin naik dalam menghadapi semua penyebaran virus yang sedang terjadi pada saat ini dan virus-virus yang lainnya. Dengan sukacita kekal, sukacita ilahi, the joy of the Lord, maka tubuh dan jiwa kita bisa sehat. Jika ada di antara saudara yang sempat terinfeksi COVID-19, dengan sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Kristus, terimalah kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 6, pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau ada persoalan, mari Bapak Ibu kita mencoba memikirkan solusinya. Jika sudah selesai berpikir dan ternyata belum ada solusinya, maka saya menganjurkan berhentilah untuk terus berpikir. Ingat, jangan sampai overthinking, terlalu berlebihan memikirkan sesuatu, nanti bisa sesuatu yang buruk terjadi kepada saraf-saraf kita. Dan apabila setelah selesai kita berpikir dan mungkin kita juga merasa belum ada jawaban, kalau kita memang sudah berhenti dan tidak berpikir tentang solusi tertentu, maka mulailah kita berdoa dengan ucapan syukur. Mari kita bawa semua permohonan bentuk apapun kepada Tuhan.
supaya Tuhan nanti memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, Tuhan memberikan kepada kita strategi untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berat bagi kita. Dalam berdoa dengan ucapan syukur, mari kita menjaga hati, pikiran tetap positif kepada Tuhan. Mari kita berhenti menggurui cara kerja Tuhan. Kita perlu memahami bahwa pikiran kita dengan pikiran Tuhan beda dalam memberikan solusi. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dan dalam ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam menjawab permohonan kita, kiranya jalan Tuhan yang tidak terselama itu kita izinkan didemonstrasikan oleh Tuhan. Pernah dalam Alkitab ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, Tuhan ternyata bisa menggandakan dari 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak, bukan dari orang tua, bukan dari penguasa roti. Dan pada saat digandakan semua orang makan, kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saudara, cara-cara Tuhan, cara-cara yang unik. Ketika ada seorang nabi Tuhan bernama Elia di tepi sungai Kerit, dan dia membutuhkan makanan, Tuhan bisa memberikan makanan kepada dia melalui burung gagak. Kita tentu bisa paham bahwa Elia ini adalah orang Israel. Dan burung gagak bagi mereka adalah satu burung yang najis. Apakah saudara kasih nama Tuhan yang kita lihat dalam hal ini? Kalaulah ada seorang Yahudi atau orang Israel yang lain memberikan makanan kepada Elia, itu hal yang wajar saja. Tetapi justru ini adalah dari burung gagak. Dalam hal ini ternyata saudaraku, Tuhan bisa memakai cara-cara yang sampai di luar daripada pikiran daripada Elia. Burung gagak, atau kalau boleh kita katakan, itu adalah satu simbol bagi yang di luar yang seiman. Orang yang di luar komunitas kita pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup kita, untuk menolong hidup kita. Untuk itu Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk menolong kita. Seperti anak kecil tadi, Tuhan bisa pakai untuk memberikan 5 roti 2 ekor ikan. Burung gagak pun Tuhan bisa pakai untuk menolong kehidupan Elia. Berarti 1001 cara Tuhan dapat menolong kehidupan kita tatkala kita mulai menaikkan doa kita kepada Tuhan. Berapa banyak kerugian yang kita alami akibat virus corona saat ini? Tuhan ingatkan dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita belajar mempercayai pemeliharaan Tuhan sebagai gembala agung kita. Marilah kita meyakini di masa seperti ini bahwa Tuhan mendengarkan doa kita
dan Tuhan dapat menggenapi yang tertulis Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dalam kehidupan kita yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Mari kita belajar berkata dan mengimani bahwa Tuhan sebagai Gembala Agung kita menggenapi janji ini kepada kita. Ayat 1 dari Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, dan kita yakin ketika kita menaikkan doa kita, Tuhan bisa menggenapi janji-janji ini kepada kita. Dengan demikian, di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iman percaya kita kepada pemeliharaan Tuhan Sang Gembala Agung inilah yang akan mengubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 8 ayat terakhir saudaraku yang kita baca tadi dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita meyakini ada sukacita ilahi yang melebihi apapun yang dikerjakan oleh Kristus dalam diri kita, dan tatkala saudaraku kita datang kepada Tuhan menaikkan doa kita, maka tersingkir semua kekhawatiran dan diubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Maka dalam ayat yang terakhir ini dikatakan, pikirkanlah semuanya yang baik. Mari saya mengajak semua Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasih, pikirkanlah bahwa COVID-19, virus corona, akan berlalu dari Indonesia dan dari dunia ini. Marilah kita yakini dan kita pikirkan bahwa usaha kita, pekerjaan kita, Tuhan dapat tolong kembali dan Tuhan bisa bangkitkan kembali dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita yakini dan kita pikirkan bahwa oleh bilur Yesus, penyakit bentuk apapun yang dihadapi oleh seluruh umat Tuhan dimanapun berada, oleh bilur Yesus terimalah kesembuhan dan jadilah sembuh. Mari kita yakini dan kita pikirkan bahwa sekolah kita, kuliah kita, Tuhan bisa tolong dan akan berlangsung dengan baik, dan Tuhan buat kita berhasil
di hari yang akan datang. Marilah kita juga pikirkan pelayanan kita, dan kita yakini bahwa penggembalaan kita Tuhan bisa tolong dan Tuhan bisa berkati dengan cara yang luar biasa. Pikirkanlah bahwa Tuhan dapat menyediakan berkat dengan caranya. Tuhan yang ajaib dapat, saudaraku, menutupi kerugian akibat COVID-19, virus corona yang selama ini. Tuhan menolong kita bersama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa dalam Yesus Kristus, semua umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, berilah kepada kami sukacita ilahi dan kobarkan itu, sehingga membuat imun kami bertambah kuat, dan kami pun dapat menang dalam situasi-situasi apapun yang sedang terjadi saat ini. Kami berdoa, semua yang kami serahkan kepada Tuhan, Engkau sanggup menjawab kami, dan Engkau adalah pemelihara kami dan gembala agung kami. Maka tersingkirlah semua kekhawatiran dan diganti dengan sukacita dari Tuhan sendiri yang memenuhi hati kami masing-masing, dan damai sejahtera dari Tuhan turun memenuhi hidup kami. Tuhan, berkatilah semua umat-Mu pada saat ini, dan turunlah pertolongan-Mu sebagai gembala agung bagi kami. Peliharalah umat-Mu dan sembuhkan yang sakit pada saat ini. Lepaskan berkat-Mu kepada semua yang saat ini juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.